Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan semuanya ahli surga. Daun salam buat nyemur. Yang jawab salam mudah-mudahan semuanya panjang umur. Daun salam buat nyemur jengkol. Yang jawab salam mudah-mudahan nggak punya utang sama pinjol. Daun salam dari duren sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan semuanya punya duit. Daun salam diikat sama karet. Yang jawab salam mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Daun salam nyangkut di kutang. Belum sudah agak. Daun salam nyangkut di kutang. Yang jawab salam mudah-mudahan nggak punya utang. Tuh amin lah kenceng itu, utangnya paling banyak itu deh. Kita doain mudah-mudahan punya duit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba siyam ala jami'il mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kita hormati para DKM Baitur Rahmah, di antaranya Ketua DKM Ustaz Haji Abdul Rahim, mudah-mudahan panjang umurnya. Bendahara kita Bapak Muhammad Sukasno, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Irwan yang tukang ngeker, yang apa aja dia mau dikeker. Saya lihat di YouTube unggalan nenek-nenek lagi anggap dikeker juga. Belum lihat kan? Saya memang lihat. Orang saya orang teliti. Mudah-mudahan Bang Irwan panjang umurnya. Pak RW kita, Pak RW Mugitok. Mudah-mudahan Pak RW enggak pulang kampung. Karena kampungnya udah dijual. Dan Pak RW panjang umur. Para ketua RT dari RT 1, 2, 3. Mudah-mudahan Pak RT kita panjang umur. RT itu orang yang paling banyak jasanya. Ada orang mati yang dicari RT. Padahal RT-nya nggak mati. Ada anak gadis hilang yang dicari RT. Padahal RT nggak ngumpetin. Ada janda bunting yang dicari RT juga. Padahal RT nggak tahu apa-apa. RT-nya kan setia. Maka itu kita doain RT kita panjang umur. Kalau belum mati jangan dikubur. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini malam ke-31. Bingung dah. Saya juga bingung, orang saya belum beli baju baru. Malam ke-24 kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih panjang umur. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah saat memasuki bulan Syawal kita dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal. Salawat bertangkaikan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini beserta sanak keluarga kita termasuk insan pilihan yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Ya alhamdulillah jamaahnya banyak banget ini. Biasanya kalau jamaahnya rajin biasanya udah beli baju. Udah beli baju, Bu? Baju baru alhamdulillah
untuk dipakai di hari raya. Tak baru pun tak apa-apa, masih ada baju yang motong ayam untuk dimakan di hari raya. Tak motong pun tak apa-apa, masih ada ayam tetangga. Alhamdulillah, kita semuanya nih pada sehat panjang umur. Ini sebagai tanda Allah cinta sama kita. Tadi lagi sholat saya dengar ada yang batuk-batuk. Itu kata seorang ulama, beruntung banget orang yang jika 10 hari terakhir puasa dikasih penyakit sama Allah. Kan enak tuh. Berarti ibadahnya diterima dan doanya akan dikabulkan Allah. Tapi yang kagak batuk jangan dibatuk-batukin. Kan lagi alhamdulillah. Ngapa batuk? Katanya doanya dikabulin. Bukan seperti itu. Alhamdulillah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah wajibkan atas kamu orang beriman puasa. Maka kita hari ini puasa menandakan kita termasuk orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan iman itu jadikan kita orang yang mulia dunia akhirat. Kata baginda Rasul, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya rindu ame 4 golongan manusia. 4 golongan manusia. Sahabat nanya, ya Rasul, siapa umatmu yang dirindukan surga? Beruntung banget. Bukannya kita merindukan surga, tapi surga rindu ame 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk ke 4 golongan yang dirindukan surga. Mau masuk surga, Bu? Mati bulan puasa masuk surga? Pasti nggak mau. Saya juga enggak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini 4 bahasan hari ini. Satu bahasan 30 menit. Kali 4, 2 jam. Sanggup, Pak? Alhamdulillah. Ibu? Saya yang kagak. Kita bahas satu aja. Dari 4 yang pertama kata Rasul, yang pertama dirindukan surga adalah talil Quran. Orang yang senang baca. Yang kedua, hafizil lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, mut'aimil ji'an. Orang yang senang beri makan orang yang lapar. Beri minum orang yang haus. Dan yang keempat adalah as-saumur Ramadan. Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu. Ini yang Ramadan pasti udah dibahas semua ustadz nih. Baca Quran juga udah. Saya ambil yang ketiga aja, yaitu mut'aimil ji'an, yaitu orang yang senang memberi makan kepada orang yang lapar. Kata baginda Rasul, jika orang memberikan makan kepada orang yang lapar karena dia puasa, apa kata baginda Rasul? Maka orang yang memberi makan itu akan dapat pahala seperti pahala orang yang diberi makan karena dia puasa. Kan enak bener tuh ya. Orang yang puasa, kita karena banyak duit kita kasih makan, kita dapat pahala sama seperti orang yang makan sampai kenyang karena dia puasa. Subhanallah. Makanya nanti kumpulin makanan tiap hari. Syukur-syukur nih tiap hari kita buka bersama di masjid. Maka insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Memberi makan kepada orang lapar juga sama seperti kita sedekah di jalan Allah. Ada pengemis datang bagi. Bisa jadi yang kita berikan kepada pengemis itu jadi wasilah kita dimuliakan dunia akhirat. Ada pengamen datang bagi, kasih. Ini kadang-kadang ada tetangga saya, pas pengamen datang, pengamen lihat, wah ada ibu-ibu nih, rezeki nih nonplok. Dia nyanyi, preng, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Nenek-nenek tahu tuh lagunya tuh. Yang umurnya 50 ke sana tahu lagunya.
Itu ibu-ibu tahu ada pengemis, dia masuk, dia ngintip dari jendela. Tetet. Itu ngapa pengemisnya nggak keluar? Kata pengemis, gua ngintip bagi duit nih. Ternyata udah dia nyanyi terus, itu pengemis pengamen gak bagi duit juga. Kata ibunya tadi, ini pengamen suwe banget. Anak kan dibilangin, tong bilangin. Itu pengamen, emaknya yang punya rumah nggak ada. Itu bocah mau lagi. Dia lihat belakang, bang, yang punya rumah nggak ada. Tapi karena pengamennya tahu ada orangnya, dia lanjutin. Perasaan tadi ada, dia ngintip di jendela. Sekarang bilang nggak ada, gua sumpahin jadi janda. Kan sedih banget. Disumpahin sama pengemis gara-gara duit 2000. Cepet. Bagi ibu, bapak. Kenapa? Karena kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya rezeki kita, harta kita, hakikatnya yang sesungguhnya adalah yang tadi tuh yang kita keluarin. Nih tadi nih mintain duit kecerekan. Itu harta kita sesungguhnya, bukan mobil yang mewah, bukan kendaraan motor rumah yang mewah, bukan. Kenapa? Karena satu saat kita pasti mati dan semuanya akan kita wariskan kepada keturunan kita. Lalu mana harta kita yang kita udah keluarkan untuk sedekah? Saya meyakini ini semuanya ahli sedekah. Amin. Kelihatan dari mukanya pada terang-terang. Amin. Karena memang di atasnya lampu. Coba kalau di bawah gelap, enggak kelihatan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari orang yang suka memberi ini ada sebuah cerita. Boleh saya cerita? Ceritanya ada seseorang yang ahli sedekah, rajin memberikan infak kepada orang yang butuhkan. Sebut aja namanya Haji Dul Karim, yaitu orang Pak Haji yang mulia. Dia punya bini namanya Siti Mukarimah. Tapi ada tetangganya yang pelit, korek. Haji Dul Bakil, bininya Ummu Bakiyah, mbahnya pelit. Suatu hari datang pengemis sore-sore, lewat Haji Dul Bakil. Kata Dul Bakil, kagak pakai nengok, lewat sono, enggak ada receh. Lalu pengemis itu pun sambil megang perut mampir ke rumah Haji Dul Karim. Assalamualaikum Pak Haji, lapar. Pak Haji Dul Karim dengan sigap, sini masuk, makan di rumah saya. Disiapinlah minuman, makanan. Setelah itu bininya dipanggil, biniku, masak beras 1 kilo, motong ayam 1. Buat apa Pak? Ada tamu mulia. Tuh ada tetangga sini begini. Bini kita ada pengemis suruh motong ayam. Kata ayamnya nangkepnya susah. Beras belum dibeli. Itu akhirnya pengemis kelaparan. Haji Dul Karim dan istrinya memang orang yang dermawan. Dipotongin ayam 1, dipasakin beras 1 kilo buat pengemis. Pas matang menjelang maghrib, diajak sholat maghrib. Setelah itu diajak makan. Kata Haji Dul Karim sama istrinya, Bapak habisin ini Pak. Masya Allah tuh pengemis karena dari pagi belum makan, lalu makan dengan lahapnya, di dalam mulutnya selalu terucap doa. Ya Allah, berikan kemuliaan untuk keluarga ini. Maka doa orang yang lapar lalu dia kenyang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata gerimis hujan. Kata pengemis, Pak Haji mau pulang. Jangan pulang nginep, rumah saya kamarnya banyak. Enggak ngapa-ngapa Pak Haji, enggak. Mandi sono, habis mandi disuruh nginep di rumah karena rumahnya gede. Di belah pojok sono kamarnya, di sini kamar Pak Haji. Ternyata kamarnya lebar, ada 1 kasur. Ternyata pas pengemisnya masuk, Pak Haji lupa nutup pintu, pintunya terkunci dari luar. Pak Haji nggak lupa, rumahnya gede, jam 12 malam pengemisnya bangun. Ngapain? Mules makan kekenyangan. Digetok pintunya, Pak Haji pengen nising. Enggak kedengeran. Rumahnya lebar, Pak Haji udah kagak tahan kebelet. Enggak kedengeran. Akhirnya dia nyari kamar mandi, enggak ada. Dia ngeden di atas kasur. Di atas kasur. Paginya pas dibukain pintu kata Pak Haji, ya Allah Mang, lupa, mohon maaf Mas. Kok pintunya kunci dari luar? Pak Haji saya mohon maaf, saya kebelet, terus saya ngising di atas kasur. Enggak ngapa-ngapa. Lalu bininya dipanggil, Mama jangan marah ya.
Kata bininya, heeh. Pas pengemis itu pulang, dikasih duit lagi, dikasih beras lagi. Enggak diomelin. Coba kita. Pengemis berak, jangankan di kasur, di depan rumah juga disambit. Jangankan berak, minta kagak pergi, disuruh pergi kagak mau, disambit juga. Ini Pak Haji Dul Karim karena memang orang yang mulia, enggak marah. Lalu dipanggil bininya, "Mama sini, jangan ngata apa-apa ya mah. Kita dapat rezeki dari pengemis, ayo kita cuci barang-barang." Digotong tuh. Kira-kira ibu mau itu gotong pengemis? Paling dijejelin di muka pengemis. Ini mah enggak, dibawa ke pinggir kali, disiram pakai ciduk. Ternyata itu nya enggak bergerak. Diambil air seember sama Haji Dul Karim, dikuyur. Lah ini tai ngapa kagak bergerak? Ini orang makannya apaan ya, keras bener. Haji Dul Karim penasaran, udah diguyur berkali-kali itu kai jangankan hancur bergerak aja enggak, air dicomot. Lah, ini tai keras. Ini makannya batu kali ya dia. Penasaran Haji Dul Karim, itu batu tadi dimasukin ke ember dibawa pulang. Bukan batu. Penasaran juga sama Haji Dul Karim, tadi dibawa ke toko emas. Kenapa? Ini tai kuningnya mantep, berkilau. Lalu dibawalah ke toko emas. Sampai di toko emas, Cinanya bingung. Hai Pak Kaci, ini dapat emas dari mana? Ini bukan emas dunia, ini emas akhirat. Loh, Pak Haji Dul Karim bingung. Bukan emas Pak, ini keluar dari pantat pengemis. Tapi kata Cina tadi ini emas beneran. Setelah diteliti, dijual Pak Haji, dijual. Pulang dari toko emas, Haji Dul Karim menteng duit 2 koper gede. Subhan. Tuh, kalau memberi kayak gitu tuh ikhlas. Jadi kalau ibu bapak pengen punya emas kayak tadi, ntar ada pengemis, jaga. Ayo jaga. Ajak ke rumah, suruh makan, potongin ayam. Kasih dia makan kenyang, tutupin pintu di rumah, kunci. Dijamin dia berak. Dapat dah gitulah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pulangnya Haji Dul Karim girang, rumahnya dia bagusin, tanah dia beli, sawah dia beli. Tetangganya Haji Dul Bakil ngiri. Ini tetangga kita kaya dan ngepet, dari mana ini dia? Miara babi ngepet sama miara tuyul ini dia, kayaknya cepet banget. Bininya Ummu Bakiyah disuruh nanya. Mama, lu nanya sono mah, perempuan makan enak nanyanya. Lalu dia datang nanyain, ibu mohon maaf ini punya duit banyak banget dari mana? Lalu istrinya Haji Dul Karim dengan terbuka cerita, ini ada pengemis datang terus saya kasih makan, terus dia berak di rumah, terus nya jadi emas. Waduh, dengar itu bininya Haji Dul Bakil laporan, papa ternyata ada pengemis berak di rumahnya, terus emas duitnya nya jadi emas. Mendengar itu Haji Dul Bakil penasaran, tanyain itu pengemisnya ciri-cirinya kayak apa. Bininya nanya, langsung dikasih tahu ciri-cirinya, pakaiannya rada jelek, udah rada tua, giginya tinggal atu. Wah, akhirnya dengar itu Haji Dul Bakil beserta bininya tiap hari menjagain pengemis. Kalau ada pengemis lewat dia jaga, dimangapin mulutnya. Giginya banyak bukan lu, sono pergi. Akhirnya dapatlah yang giginya 1. Giginya 1. Setelah itu tuh orang yang gigi 1 bilang, Pak saya udah makan, udah kenyang. Enggak ngapa-ngapa, lu makan lagi di rumahnya. Pak saya udah enggak tahan, tenang aja makan. Lalu di rumahnya Haji Dul Bakil sama bininya punya pikiran jelek. Dulu dia dikasih makan 1 kilo beras, nasi, 1 ayam. Hasilnya yang kuning sekepel. Gimana kalau kita kasih 3 kilo beras, ayamnya 3, pasti banyakkan 3 kepala lebih. Akhirnya bener disuruh makan nasi 3 kilo, ayam 3, pengemis suruh ngabisin. Pengemis udah ngab-ngaban. Masya Allah Pak, enggak kuat, habisin. Saya udah enggak kuat, udah habis. Akhirnya dihabisin juga itu. Habis makan kayak kita habis makan puasa tuh, bertak kagak bisa bergerak, diem aja. Pas diem aja, saya mau pulang Pak, enggak boleh pulang. Lu nginep, kamar gue banyak. Enggak apa-apa nginep. Ternyata di kamarnya itu udah disiapin kasurnya 3. Kata pengemis tadi, Pak Kaji, kok kasurnya 3? Iya, biar lu 3-3-nya. Begitu katanya.
Akhirnya malam pun datang. Ajidul Bakil sengaja dikunci pintu dari luar. Pas pengemisnya bilang, Pak Kade, ketok-ketok pintu, pengen ngising. Apa kata Ajidul Bakil? Lu ngising aja di kasur. Akhirnya karena disuruh berak, dia berak di kasur. Belotot. Enggak lamanya bangun lagi, Pak Kade pengen ngising. Lu ngising lagi di tempat kedua. Akhirnya 3 kasur isinya semua. Hadirin rahimakumullah, apa harapannya? Karena memberinya tidak ikhlas. Dia bilang, ya udah pokoknya keluarin aja. Itu yang gua tungguin. Apa yang ditungguin? Yang keluar dari perut apa? Itu yang ditungguin sama Judul Bakil. Pas besoknya dibuka, baunya ngalum. Kata Judul Bakil, Masya Allah ini bau masih kamar. Kata pengemis, Pak Haji, mohon maaf, saya ngising. Emang itu yang gue tungguin. Sampai 3 kasur, Pak Haji, enggak ngapa-ngapa 3 juga. Pas pengemis itu pulang, Ajidul Bakil bilang sama ini, ayo mama, emasnya udah datang. Kita cuci ini 3-3-nya, kita bawa ke kali. Ternyata dari 3 kasur tadi, 3 spray tadi disiram pakai air. Airnya ngambrak semuanya. Lah, ini kok 1 kasur yang kuning ngambrak semua ke kali. Yang kedua disiram lagi, ngambrak lagi. Yang ketiga disiram lagi, ternyata habis, kagak ada sisanya. Lah ini emasnya mana? Ternyata kanyut 3-3-nya ke kali. Ternyata ada yang nempel 1 sejempol kaki di pinggir kali. Kata Jidul Bakil, nah ini kali ini emasnya nih, mama. Dicomot itu, meletet. Pas meletet, mama coba cium baunya, mah. Kata bininya bau Pak. Bapak kalau nggak percaya cium lah. Bener bau. Inilah akibat orang yang memberi bukan karena Allah. Dia memberi pengen berharap ada kebaikan dari pemberian dia. Maka itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau memberi, memberilah karena Allah. Karena sesungguhnya Allah yang janji, barang siapa berimpak di jalanku, sedekah di jalanku, akan aku lipat gandakan sampai 700 kali lipat kebaikannya. Subhanallah. Udah kalau sedekah jangan mikir-mikir. Insya Allah apa yang kita sedekahkan, kalau semata-mata karena Allah, akan dibalas oleh Allah baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini aja ya, jangan banyak-banyak, saya takut ntar pulang pada bayangin tai, ntar pulang jagain pengemis lagi, barang-barang itu asal pengemis ada dijaga suruh masuk rumahnya. Jangan, semata-mata ini cerita, tapi bisa jadi ini jadi iktibar bahwa sesungguhnya Allah itu maha segala-galanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur kita, diberikan kita rezeki yang banyak halal dan barokah, dan dijadikan kita orang-orang yang mulia dunia akhirat. Anak-anak keturunan kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bangsa kita jadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ini saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.